Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota PKLU yang terkasih. Menyapa jemaat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, yang berada dimanapun di wilayah pelayanan GPIB. Puji syukur kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ning Kuspurwanti dari GPIB Margomulyo, Yogyakarta, yang akan membaca Alkitab dan merenungkannya dari Sabda Bina Umat edisi pagi Kamis 22 Desember 2022. Opa Oma yang terkasih, kita bersyukur Tuhan menghantar kita masuk di hari yang baru. Kita mengawali hari bersama dengan Tuhan, maka mari kita mempersiapkan membaca Alkitab kita yang akan kita baca, kemudian kita renungkan bersama yang terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Jika Opa Oma sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk peristirahatan malam. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk hari yang baru. Karena hari ini Tuhan, kami mau hidup dan melakukan kebenaran. Firman Tuhan menjadi panduannya. Biarlah Tuhan menerangi hati kami, sehingga kegelapan tidak menguasai, dan kami selalu dituntun oleh terang-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami dalam membaca sabda-Mu dan merenungkannya. Kami sudah bersedia Tuhan, mari berbicaralah bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Demikian sabda Tuhan. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dan dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak
atau yang dilapisi dengan emas, engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluarlah. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian sabda Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Maranatha. Renungan hari ini seperti yang terdapat dalam Sabda Bina Umat yang diberi judul Waktu Tuhan, dengan ayat emas ayat 26b. Demikian. Waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Syair sebuah lagu berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu kadang tak mudah dimengerti. Lagu itu dapat menggambarkan isi perikop bacaan ini. Yesaya menyaksikan betapa Tuhan rindu dekat dengan makhluk ciptaannya. Manusia, ia katakan, menanti-nantikan waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk dekat dengan manusia bersama dengan miliknya. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ayat 18a. Waktu itu adalah waktu cinta dinyatakan. Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Ayat 18b. Dengan rasa cinta itu ia dikatakan bukan Tuhan yang jauh atau terpisah dari ciptaan. Ia dekat oleh sebab cintanya kepada manusia. Pertanyaannya, apa yang menghalangi cinta Tuhan kepada manusia? Dosa. Dosa adalah penghalang terbesar manusia mendekati Tuhan. Sebaliknya, Tuhan dekat dengan manusia. Yesaya menyebut dosa itu karena umat mendua hati ketimbang mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan. Israel membuat ilah-ilah patung. Umat mengira patung-patung dapat membawa keselamatan. Ayat 22. Mereka melupakan kasih setia Tuhan di dalam sejarah. Mereka abai kepada berbagai perbuatan besar Tuhan yang telah banyak melakukan karya pembebasan. Di sini Tuhan sedih dan berduka cita karena tingkah laku umat-Nya. Waktu Tuhan artinya waktu yang mengingat kembali bahwa manusia itu debu, rapuh dan fana. Waktu Tuhan adalah waktu ketika Ia hendak menyatakan lebih besar cintanya daripada marahnya. Oleh sebab kasih sayangnya itu, Tuhan mencari manusia untuk diselamatkan. Umat yang disapa oleh cinta Tuhan pun tergerak untuk membarui diri, menyambut waktu penyelamatan Tuhan. Dalam menanggapi waktu Tuhan, gereja dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang dimulai dari pembaruan diri yang semakin menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Demikian pembacaan renungan dari Sabda Bina Umat. Jangan menyia-nyiakan waktumu
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menghantar kami dalam memaknai firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami memanfaatkan waktu Tuhan dengan baik dan mampukan kami hidup berkualitas di dalamnya. Berkati dan sempurnakan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Bapa di surga, kami titipkan opa-oma yang kurang sehat, kiranya Tuhan jamah, Tuhan angkat sakit penyakitnya, dan Tuhan berikan kesehatan prima. Segala apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong berikan solusi yang terbaik. Tuhan berkati anak cucu mereka, senantiasa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Terima kasih Opa Oma, kita sudah membaca Alkitab, sudah merenungkan melalui SBU. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.